Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Smart Listeners dimanapun Anda berada? Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam, tentunya bersama dengan Founder and Master Teacher of TML, Rep Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant. And he is Director of Capstone Asia, Servitama, and CSA. Selamat malam Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam dan tetap semangat pagi. Sehat Pak Eloy? Alhamdulillah sehat dan siap menginspirasi Indonesia Raya. Betul sekali. Walaupun kadang-kadang kita sudah melewati generasi ini ya Pak Eloy ya, tapi nggak ada salahnya juga kalau hari ini kita coba membaca gerak-gerik dari generasi ini, yang konon kabarnya kalau dilihat dari praktek kepemimpinannya itu memang harus merujuk pada teosentris dan juga transformatif serta menuntut transformasi budaya organisasi. Nah, di series LCT atau Leadership, Habit, and Culture Transformation ini, nggak kerasa kita sudah sampai di series yang ke-9. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan ngomongin tentang generasi Z atau Gen Z at work. Oke, tapi sebelum kita bahas masalah itu, saya ngeliat kayaknya nih Pak Eloy kalau duduk nyender begini tuh enak banget. Emang capeknya seperti apa sih? Ini pasti erat dengan keterkaitannya erat dengan aktivitas belakangan ini ya Pak Eloy. Sharing dikit dong Pak Eloy. Yes, jadi teman-teman, ya kemarin seharian training. Hari ini training seharian juga dengan Honda Prospect Motor ya. Alhamdulillah, dan ya kita sekarang ada di sini Mas Daryl melayani Indonesia. Yes. Semoga tetap sehat selalu Pak Eloy. Yes, sama-sama ya, untuk menginspirasi Indonesia. Oke, kita akan masuk ke series yang ke-9, tapi seperti biasa saya selalu menuntut dalam tanda petik positif ya Pak Eloy untuk bisa mereview sedikit agar ini kombinasi pembahasannya itu bisa benar-benar utuh. Silakan Pak Eloy, Zaluhu. Thank you Mas Daryl, smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Betul, kita sudah tiba di series yang ke-9. Yang pertama kita sudah bicara what is organizational culture. Yang kedua, how organizational culture drives performance. Yang ketiga, how organizational culture eats strategy for breakfast. Yang keempat, can culture be measured? Bisakah culture perusahaan diukur? Yang kelima, why core values matter for organizational culture. Yang keenam, how performance appraisal ruin organizational culture. 7, creating value-driven culture. Dan 8, minggu lalu kita bicara selection and onboarding. Dan hari ini kita akan masuk dalam pembahasan mengenai Gen Z dan bahkan kalau terpaksa minggu depan kita akan menyentuh mengenai generasi Alpha. Walaupun generasi Alpha masih jauh ya, itu lahirnya tahun 2010, ada juga yang mengatakan tahun 2011 sampai tahun 2024. Tetapi dengan kita memahami perilaku dan kecenderungan dari generasi Alpha akan menolong kita. Tetapi malam ini yang lebih penting adalah Gen Z, karena ini adalah generasi yang sudah masuk di dalam bursa kerja. Kita sudah tidak berpikir lagi mengenai milenial, Gen Y, udah hampir lewat. Sekarang yang kita bicarakan adalah Gen Z, karena mereka lahir dari tahun 1995, itu ketika yang disebut sebagai .com mulai hadir. Dan kemudian sampai tahun 2009, ada juga yang mengatakan sampai tahun 2010. So, yang tertua usia 27 tahun. Oh, seusia saya ya? Agak, ya mirip-mirip. Ya nggak salah kan sebenarnya? Dan yang termuda adalah 12 tahun. So, mereka sudah ada di dunia kerja. Pertanyaannya, bagaimana kita memimpin generasi ini? Dan apakah kultur organisasi kita yang sudah kita pertahankan selama 10 tahun, 20 tahun terakhir masih relevan untuk generasi ini? Kita akan bahas malam ini, Mas Daryl. Oke, baik. Berarti kalau kita mau bahas tentang sesuatu hal itu, kita harus bicara based on fact-nya dulu. Apa fakta-fakta yang mungkin bisa disampaikan Pak Eloy sehubungan dengan generasi Z ini sendiri?
Oke. Saya akan sampaikan hasil research dari McCrindle. Ini sebetulnya juga dimulai oleh orang bernama Mark McCrindle. Aha. Beliau bersama dengan seluruh tim itu fokusnya penelitian terhadap generasi, bahkan bukunya yang terakhir adalah tentang Generation Alpha. Walaupun saya sampaikan sejak awal, nanti saya tidak menggunakan ini sebagai panduan utama. Ada peneliti lain yang saya akan gunakan, tetapi fakta-fakta yang mereka sampaikan menarik. Yang pertama, Gen Z dikenal tentu saja generasi digital, generasi.com. 1 dari 2 diprediksi akan mendapatkan gelar sarjana. Kenapa itu masih disampaikan? Karena ada hubungannya dengan leadership. Gen Y, apalagi Gen X, banyak yang tidak lulus sarjana. Sehingga kalau ada seorang manajer yang lulus sarjana, itu secara sadar atau tidak sadar, itu seakan-akan memberikan dia semacam penghargaan khusus karena level pendidikannya yang lebih tinggi. Itu sudah tidak lagi berlaku untuk Gen Z, apalagi Alpha, karena mereka juga sama, bahkan mereka bisa S2, pimpinannya baru S1, Om. Jadi ini menjadi sesuatu yang berbeda. Oke, Nah, yang berikutnya, pada tahun 2025, menurut McCrindle ini, akan 27% dari Gen Z itu sudah hadir dalam bursa kerja, di dalam dunia kerja. By 2025 itu baru 3 tahun lagi. Jadi mereka akan 27%. Nah, diprediksi akan mengerjakan 18 pekerjaan, ya toh, dan 6 karir. Jadi begini loh, mereka bisa berpindah-pindah 18 pekerjaan seumur hidupnya dan 6 karir yang berbeda. Ngeri nggak tuh? Iya. Jadi dulu, apalagi baby boomers ya, Gen X, itu bisa seumur hidup di pekerjaan yang sama. Oke. Generasi ini 18 kali pindah di 6 pekerjaan yang berbeda. Wow. Dan mereka akan berpindah rumah 15 kali seumur hidupnya. Wow. Kita pindah ke iklan dulu deh. Nanti kita bahas fakta lainnya dulu. Ini faktanya kita harus masuk iklan dulu ya, Pak Eloy ya. Oke, siap. Oke, baik. Kita break sejenak ya. Mumpung Pak Eloy belum kebakaran nih, semangat. Nanti lanjut di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan kita masih bicara tentang hal terhangat ya. Yang ini sebetulnya sudah menjadi pertimbangan juga jauh-jauh hari bahwa setiap generasi itu mereka punya keunikannya masing-masing. Nah, keunikan-keunikan itu diangkat menjadi sebuah fakta. Tadi Pak Eloy mengatakan Gen Z ini dikenal sebagai generasi digital atau connected generation atau generasi.com. Kemudian 1 dari 2 diprediksi akan mendapatkan gelar sarjana. Bahkan mereka akan mengerjakan 18 pekerjaan di 6 karir dan tinggal di 15 rumah seumur hidup mereka. Wow. Luar biasa ya Pak Eloy ya. Siap nggak siap kita akan menghadapi itu ya Pak Eloy ya. Apa fakta lainnya Pak Eloy? Ya, jadi 15 rumah tadi artinya mereka pindah-pindah. Ya. Hingga kemungkinan besar mereka tidak mau membeli rumah. Betul. Mereka ya ngekos, tinggal di apartemen, dan ya seperti demikian. Diprediksi juga ada 2 miliar Gen Z secara global saat ini. Dan ya kita tahulah bahasa-bahasa gaul mereka ya, FOMO ya, YOLO ya. Tetapi fakta lain yang berhubungan dengan leadership and culture. Nah ini nih fakta lain. Bahwa ternyata Gen Z itu sangat mengedepankan values, Mas Daryl. Prinsip nilai. Dan mereka cenderung mengevaluasi pekerjaan, bahkan produk yang mereka pakai, itu berdasarkan prinsip nilai ini. Apakah perusahaan tempat mereka bekerja, atau perusahaan tempat di mana mereka belanja, itu menerapkan prinsip-prinsip nilai yang berhubungan dengan 3 hal yang paling mereka pentingkan dalam hidup. Apa itu misalnya? Keragaman.
Oke. Jadi mereka ini kan orang-orang yang ini generasi yang merasa dirinya sebagai masyarakat global village. Mhm. Jadi nggak terlalu suka tuh yang berpikir tentang ya ras sendiri gitu ya. Lalu Aha. kemudian itu berhubungan nantinya dengan toleransi, Ya. inklusi, dan life balance penting banget bagi mereka ya, kesehatan mental karena ya beberapa survei juga membuktikan menemukan bahwa salah satu keunikan dari generasi ini insecure, insecure. Sehingga bagi mereka life balance itu penting sekali, apalagi dengan mereka melihat orang tua mereka ya struggle dengan banyak hal, dengan ekonomi, dengan ya termasuk ya perang yang terjadi di mana-mana dan mereka nggak mau berakhir yang sama. Termasuk juga yang mereka lihat perceraian terjadi di dalam keluarga mereka dan itu mempengaruhi mereka. Nah, kemudian ada hal yang lain yang menarik adalah begini. Hanya 19%, saya ulang, 19% dari Gen Z yang mau dan rela bekerja di perusahaan yang tidak punya prinsip nilai yang jelas. Mhm, mhm. Hanya 19%. Oke. Itu berarti apa? 81% nggak Ya. mau bekerja di perusahaan yang nggak jelas prinsip nilainya apa. Kan Mhm. kita pernah ngomong, Mas Daryl, di sesi-sesi sebelumnya tentang core values. Betapa pentingnya core values, prinsip nilai bagi sebuah perusahaan. Dan bukan hanya nice on the wall, Dinding saja. ada di dinding tembok, ada di company profile, ada di website. No, mereka itu berani mempertanyakan apa prinsip nilai kita dan betulkah para pimpinan kita menghidupinya. Hmm. Nah, apa artinya ini bagi kita sebagai leader-leader dan pemilik perusahaan? Ya, itu Gen Z menunjukkan bahwa mereka akan tertarik pada perusahaan yang punya prinsip nilai, budayanya jelas, punya kesadaran sosial, ya, membantu secara sosial, lalu transparan, transparansi adalah sesuatu yang penting buat mereka. Kalau dulu ya sudah pemilik perusahaan ya terserah pemilik perusahaan. Aku kan di sini dalam tanda kutip cuman karyawan. No, 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 no. It's totally different. Mereka bisa berani bertanya kepada pemilik perusahaan, why are we doing this? Ya. Dan bahkan lebih daripada itu berhubungan dengan financial. Oke. Dan mereka bisa berharap para pemilik perusahaan, board of directors itu menghidupi apa yang mereka sudah janjikan di website, di podcast. Mhm. Dan kalau tidak, mereka dengan akan mudah pergi. Makanya tadi itu mereka bisa pergi ke 18 pekerjaan selama hidup mereka karena mereka merasa ini orang-orang munafik nih. Nah, ini sih menarik ya. Tadi saya sempat ngobrol dengan manajer saya ya, manajer kami Bu Elis Manalu, kita ngobrol banyak mengenai hal ini dan di satu sisi ini menantang. Kenapa menantang? Karena ini akan memaksa supervisor, manager sampai direksi dan pemilik perusahaan untuk tidak seenaknya lagi, semaunya lagi, dan berpura-pura sebagai seorang yang baik padahal sebenarnya main gila di belakang. Di satu sisi itu menantang, tapi di sisi lain ini kabar baik. Karena ini memaksa seperti yang ada di baju saya ini, Mas Daryl nih. Betul. Inspire people, yes, develop leaders, and build corporate culture, organizational culture. Jadi orang-orang tuh yang kita bicarakan dulu berakhlak. Itu dimulai dari individunya berakhlak. Karena nggak mungkin ada pemimpin berakhlak seperti yang diharapkan oleh Gen Z dan Alpha. Nggak mungkin ada pemimpin berakhlak. Kalau pribadinya sendiri nggak berakhlak, Mas Daryl. Ya. Kan dimulai dari self leadership kan, memimpin diri sendiri dulu. Betul. Nah, artinya, makanya saya bilang kenapa theocentric and transformational leadership. Aku yakin sekali itu yang dibutuhkan. Walaupun dikatakan bahwa Gen Z dan Alpha itu banyak di antara mereka yang juga tidak terlalu tertarik dengan pemahaman spiritual gaya lama. Nah, kan begitu. Ya.
Nah, mereka mempertanyakan memang, apalagi ketika mereka melihat banyak juga kerusakan yang muncul karena keyakinan dan agama. Mereka mempertanyakan, but kita harus memberitahukan kepada Gen Z dan Alpha bahwa yang Anda harapkan tentang transparansi, yang kalian harapkan tentang kejujuran, authenticity, itu nggak mungkin bisa hadir tanpa spiritual yang baik gitu loh. Jadi di saat mereka seakan-akan mempertanyakan spiritualitas itu, tapi di saat yang sama mereka menuntut sebenarnya. Loh, kenapa mereka mempertanyakan spiritualitas? Alasannya cuma satu. Karena selama ini banyak orang yang rajin ngomong, banyak ngomong, tapi ternyata praktiknya banyak ngawurnya. Itu yang mereka nggak suka. Tapi kalau siapapun yang mendengar kita saat ini, apapun iman, agama, keyakinannya, itu mulai berpikir bahwa iya ya. Yang penting praktiknya sih. Benarkah ada compassion? Saya tuh mau menolong orang. Benarkah bisnisku ini? Itu juga mau memberikan kesempatan kepada orang lain, bukan hanya untuk mengeruk keuntungan untuk diriku sendiri. Tapi di lain pihak, nanti di saat ibadah, wah aku menunjukkan bahwa aku adalah orang yang spiritualis dan religius. No. Gen Z dan Gen Alpha menolak kemunafikan, itu intinya. Tapi kalau mereka bisa melihat atasannya ini kok baik ya, kok dia mau spend waktu dengan aku, memberikan aku mentoring dan coaching. Mereka mau, karena memang mereka menuntut itu. Jadi ini generasi yang sempat trauma dan ragu, bahkan tanda kutip ya. Nanti kita lihat juga, mereka menolak loh struktur, mereka menolak birokrasi, mereka menolak kepemimpinan yang terlalu struktural banget. They don't want it. Oke. Ini berarti pesannya adalah adaptif itu perlu dilakukan ya bagi para pemilik perusahaan-perusahaan yang masih based on ya taruhlah Gen Y, Gen X atau mungkin juga baby boomers untuk bisa mengadopsi kehadiran Gen Z ini di perusahaannya Pelo ya. This is good. Ya nggak, bener nggak? Ya kan PR banget jadinya ya. Ini PR banget sih, tapi kita memang aku suka yang begini, Master. Aku suka. Makanya aku tulis di sini, inspire people, develop leaders, build organizational culture. Dan saya kan pernah cerita ya, saya diundang tuh di salah satu perusahaan, organisasi besar. Kalau saya menyebut namanya, saya yakin 80% orang Indonesia tahu. Dan saya diundang untuk menyampaikan apa? By the way, ini waktu zamannya millennials, belum berbicara mengenai Gen Z. Dan saya diminta, Eloy, kamu ngomong tuh sama orang anak-anak millennials itu. Kenapa, Pak? Ya, saya sebutkan dua aja. Dia bilang begini, masa itu ya kalau kita lagi nunggu di lift, harusnya berikan kesempatan dulu dong buat senior. Ini mereka sibuk sendiri dengan HP-nya. Ini baru kita bicara millennials, belum Gen Z ini. Lalu apa lagi, Pak? Dia bilang begini, kemarin kita meeting dan satu di antara mereka kita minta untuk pindah ke Batam. Masa Loy, dia berani ngomong begini, Pak, izin, boleh teman saya saja? Dia bilang dulu angkatan saya, yang namanya tas kita itu siap 24 jam. Anytime disuruh kemana aja, we go. Ya. Ayo Loy, kamu bicara sama mereka. Disitulah seorang coach and consultant mempertaruhnya harga dirinya. Karena apakah saya akan mengikuti dan mengatakan yes, yang penting dibayar Om. Saya mengatakan yes Pak dengan senang hati, izin. Lalu kami bicara, yang saya maksudkan adalah ada dua kata Mas dari understanding and adjusting. Understanding. Jadi kalau baby boomers masih banyak juga di dalam dunia kerja, tapi Gen X lebih banyak lagi, Gen Y lebih banyak lagi. Kalau mereka tidak terbuka untuk understanding, nah itu yang sedang kita bicarakan. Makanya saya baca hasil-hasil research dan nanti saya akan sampaikan di sesi yang kedua mengenai research yang menurut saya jauh lebih keren dan saya akan sampaikan 9 hasil penelitiannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, sambil ambil napas. Kalau minum silakan Pak Eloy. Oh ya,
Kami live di kanal YouTube Smart FM dan juga bagi Anda yang ingin berkomentar monggo silakan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Yang mau interaksi ini bahasanya lagi seru sih masalah Gen Z ya. Akan hadir mereka-mereka ini di perusahaan Anda. Jadi siap-siap untuk agile, untuk adaptif dan menerima satu perubahan keadaan. Nah, gimana caranya? Nanti fakta-faktanya akan kita jabarkan di sesi yang berikutnya. Komentar kami tunggu 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Para baby boomers, para Gen X dan Gen Y mungkin pernah punya satu pemikiran dalam otaknya. Andai generasi yang berikutnya tidak ada, andai bisa diputar ya, alangkah keribetan ini akan hilang pastinya. Oke, tetapi itu fakta dalam sebuah kehidupan bahwa setiap yang hidup itu pasti akan pergi, digantikan dengan yang baru, dengan suatu budaya yang baru, culture yang baru juga, termasuk dengan tabiat-tabiat dan kondisi-kondisi mereka yang baru. That's why kita perlu siap untuk menghadapi kehadiran dari Gen Z di tempat kerja Anda. Oke, Pak Eloy, sebelum kita lanjut tentang fakta-fakta lainnya, saya mohon izin ke komentar yang masuk di kanal YouTube. Ini sudah ada, Pak Bastian. Pak Bastian, selamat malam dan semangat pagi, Pak Eloy, Mas Daril, dan juga Smart Listeners. Terima kasih, Pak Bastian. Semangat pagi juga buat Anda. Pak Paulus Gunawan, selamat malam, semangat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daril. Sama-sama, semangat pagi juga Pak Paulus Gunawan. Juga, ini Pak Paulus Gunawan menanyakan nih Pak Eloy, bagaimana cara mengatasi masalah komunikasi Gen Z dengan para managers atau direksi yang Gen X? Oke, Z ketemu X, ini gimana cara ngatasin komunikasi? Baru kita singkat tadi ya. Silakan Pak Eloy. Thank you Pak Paulus Gunawan. Ini CTM kita yang luar biasa hebat. Sederhana saya kira. Mulai dari understanding dan diakhiri dengan adjusting. Understanding ya belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami, dan itulah yang kita berikan malam ini. Karena apa yang kita pahami nanti kita buktikan ya. Bahkan apa yang selama ini kita baca dan kita dengar ternyata dibantah oleh penelitian yang baru keluar. Ketika kita mengira Gen Z itu adalah generasi manja, bukan itu yang ditemukan. Ternyata yang ditemukan adalah self-driver. Ini adalah anak-anak yang mandiri sebetulnya. Cuman memang mereka berbeda kemandiriannya dibandingkan orang tuanya. Karena seringkali kita melihat kan dari perspektif kita melihat, Mas Dari. Ya. Ya contoh aja lah ketika misalnya dulu kita atau sampai sekarang ya kita masih sibuk yang namanya kita punya SIM, ngurus SIM A, SIM B, SIM C. Di generasi tertentu mereka udah nggak ngurus itu lagi. Kenapa? Mereka maunya naik, ya kalau boleh dinyebutin merek nggak sih? Online maksudnya. Online. Jadi simply different. Tapi seringkali kita melihatnya dari perspektif kita. Makanya kita lihat hasil research dah. So Pak Paulus Gunawan, yang terpenting adalah kemauan untuk mengerti. Dan setelah mengerti, kemauan untuk menyesuaikan diri. Dan itu semua generasi. Generasi alfa pun mesti juga menghargai papa mama, kakek nenek yang punya wisdom. Nanti di ujung saya akan sampaikan. Karena mereka pinter banget. Itu generasi alfa apalagi ya. Itu dikatakan sebagai generasi terpandai dari seluruh generasi yang pernah hadir. Kenapa? Dia lahir aja udah penuh dengan informasi ya Om. Tapi dari sisi wisdom, ya dia belum punya. Wisdom itu datangnya dari Gen X, bahkan baby boomers, gitu Mas Daryl. Jadi ada kebanggaan juga buat Gen X dan juga baby boomers ya Pak Elo ya. Iya dong. Ini satu lagi, ada Bapak Nababan Napitupulu. Gen Z itu kan dikenal penuh banyak ide dan terobosan yang fresh Pak Eloy. Tapi kadang mereka seperti dipandang sebelah mata sama pimpinan generasi X atau baby boomers. Mana ya Pak Eloy ya cara ngatasinya agar nggak dipandang sebelah mata? Pak Nababan Napitupulu di Jogja. Very good, very good. Caranya adalah understanding.
Dan understanding apa? Understanding siapa sih sebenarnya manusia-manusia ini. Makanya penelitian dari Roberta Katz itu saya pilih sebagai panduan yang saat ini menjadi pegangan saya. Ada 3 alasan nanti saya akan sampaikan. Ya. Salah satunya adalah karena dia tidak menghakimi generasi ini. Dan memang harusnya begitu kan hasil penelitian. Bahwa ada beberapa di antara penemuan itu yang ya kita nggak setuju kali ya. Apalagi kan penelitian ini dilakukannya di Amerika sana dan di daratan Eropa, di Inggris lebih khususnya. Ya mungkin tidak 100% sama dengan generasi di tempat kita, tapi at least ini bisa menjadi mirror, bisa menjadi cerminan untuk kita menghadapi ya atau minimal untuk ya mengerti generasi ini, gitu Mas Daryl. Oke, baik. Terima kasih, semoga terjawab. Lanjut Pak Eloy, fakta lain? Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan dulu bahwa generasi Z ini lahir tahun 95 dan sampai tahun 2010. Tadi di awal saya sudah sampaikan usia yang tertua 27 tahun, saat ini sudah di tempat kerja, dan yang termuda 12 tahun. Itu menurut Roberta Katz dari Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford University. Kenapa? Karena ini ada banyak juga versi mengenai generasi ini, Mas Daryl. Bisa ada puluhan. Saya mencatat bahkan misalnya Macron Research itu tadi, dia bilang 1995 sampai 2009. Betul. Sementara ada David Stillman, itu juga menyatakan dirinya sebagai ahli di dalam urusan generasi ini, dan bukunya sudah diterjemahkan di Gramedia, terbit tahun 2016. Dan dia bilang Gen Z itu lahir tahun 1995, tapi berakhirnya di 2012. Saya pegangnya Roberta Katz, ya terserah, yang lainnya boleh pegang yang berbeda, enggak apa-apa. Yang menyatakan, yes betul, lahirnya dari 1995, karena memang Gen Z itu diawali dengan .com. www.com itulah ya. Dan berakhir 2010. Nanti ada penjelasan-penjelasannya. Di bawahnya ada gen alpha, ada gen beta, ada gen gamma, ada gen delta. Gen delta itu lahirnya masih jauh, 2055 baru lahir. Now, beberapa fakta yang lain. Saya sampaikan dulu bahwa Gen Z Explained itu ada sebuah buku yang merupakan hasil research dari Roberta Katz dan teman-temannya. Ini ada Sarah Ogilvy, ada kemudian Jen Shaw, ada Linda Woodhead. Ini adalah orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. So that's why kenapa saya memilihnya. Saya nggak bisa bacakan satu-satu kredensial mereka, tapi they are good. Nah, yang kemudian alasan yang kedua adalah paling dekat dengan kondisi saat ini, Mas Daryl. Mereka itu baru mengeluarkan buku ini di tahun lalu lah. Jadi mereka juga melakukan penelitian selama pandemi, which is harusnya lebih relevan. David Stillman tadi 2016, padahal saya yakin COVID-19 pandemi itu juga mengubah banyak dari setiap generasi. Dan yang terakhir, tadi saya sudah sampaikan, saya suka dengan pendekatan mereka karena mereka tidak menghakimi. Nah, yang paling penting lagi, kalau kita suka research, mereka melakukan research itu 4 pendekatan, Om. Keren banget. Yang pertama, mereka menginterview. Mereka interview 120 orang. Oh, kelihatannya kecil ya. Dengerin, ada yang lain. Mereka juga melakukan fokus group. Mereka melakukan survei terhadap 2.000 orang. Tapi yang paling penting, ini sekarang ke teknologi. Di antara 4 orang peneliti tadi, ada 1 orang yang jagoan dalam bidang mesin algoritma. Dan dia meneliti 70 juta. Berdasarkan apa? Bahasa yang digunakan oleh generasi ini di Twitter, di mana itu? Di media sosial lain termasuk YouTube. Jadi itu ternyata mereka bisa survei, Mas Daryl. Ya, keunikan-keunikan generasi tersebut dari cara mereka berbicara dan isi dari konten pembicaraan mereka. 70 juta, Om. Wow. Nah, 9 hal yang mereka temukan. Nah, tadi saya sudah katakan, bisa jadi Anda tidak setuju dengan yang mereka temukan.
Karena yang paling pertama ini mereka menemukan justru Gen Z itu adalah generasi yang mandiri. Oke. Jujur ya, saya juga membutuhkan waktu untuk memahami karena aku punya satu di rumah. Iya, 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 iya. Dan mereka kurang. Anakku yang pertama itu sekarang usia 13 tahun. Berarti Gen Z yang termasuk yang muda. Satu lagi anakku Gen Alpha. Nah, tapi ya ketika saya membaca mulai make sense bahwa ternyata definisi mandiri ini harus dilihat dari konteks. Yang tadi saya katakan, mereka itu sudah terbiasa mencari jawaban sendiri loh Mas Dario. Mereka mencari kemana? Mereka bahkan belum tentu mau nanya papa mamanya. Mereka cari di media sosial, di YouTube dan Google. Yes. Yang kedua, mereka sangat peduli pada orang lain ternyata. Deeply cares about others. Yang selama ini kita pikir, ini orang-orang ya, nanti gimana ya cara mereka bergaul ya? Dia di depan komputer terus. Tetapi dari hasil penelitian mereka menemukan generasi ini, mereka tuh care for others karena mereka merasa mereka generasi yang mengalami banyak orang tua yang berpisah, orang tua mereka sama-sama bekerja, mereka merasa ada kesamaan dan mereka saling peduli. Mereka berjuang untuk komunitas dan misi tertentu. Jadi kalau ada komunitas yang berjuang untuk misi tertentu, ini generasi yang mau bantu. Empatinya tinggi ya, Pak. Empatinya tinggi. Mereka sangat kolaboratif. Dan nanti, waduh ini malah mengerikan. Ketika para peneliti ini ditanya, apa yang merupakan, yang bisa dikatakan tuh ya, kejutan buat Anda. Salah satu. Sebentar deh. Yes? Boleh nggak kejutannya sebentar ya? Kita mulai semakin panas. Iya, jangan tak kebakaran. Break dulu kita. Nanti sambung di sesi berikutnya. Sesi terakhir, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, LCT series yang ke-9 ini diramaikan dengan tema Gen Z at Work ya. Jadi mungkin dari pembahasan yang disampaikan Pak Eloy ini, para pelaku bisnis di bidang usaha masing-masing, khususnya yang masih generasi millennials atau Gen X dan juga Gen Y, atau mungkin ada beberapa yang masih baby boomers ini harus bisa mengerti tentang hal ini. Mereka-mereka yang siap bergabung di perusahaan Anda itu pasti akan membuat suasana tidak seperti biasanya. Banyak hal-hal yang mungkin perlu direkayasa ulang untuk bisa melakukan satu bentuk adaptasi ringan hingga sedang dan juga berat di kantor, dan siap menerima perubahan keadaan dari sisi culture atau budaya, bahkan dari sisi gaya mereka dalam bekerja. Nah, kejutan apa lagi Pak Elo yang bisa disampaikan? Silakan. Thank you Mas Daryl. Tadi yang saya sampaikan itu ketika para peneliti ditanya, diwawancara, apa yang mengejutkan bagi mereka adalah jenis komunikasi yang dipilih oleh Gen Z. Jadi kan di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, salah satu pertanyaannya adalah jenis komunikasi apa yang Anda pilih, yang paling Anda sukain. Dalam pemikiran para peneliti, mereka akan memilih everything is digital, semuanya digital. Entah itu ya lewat WhatsApp, kalau di tempat kita ini kan ya telepon, atau ya DM, ya FaceTime, Skype, email, whatever. Tapi yang mengejutkan, umumnya menjawab komunikasi in person, secara langsung, ketemu, tatap muka. Nah, itu menarik. Lalu hal yang lain tadi ya saya sudah bacakan. Yang pertama mandiri, sangat peduli terhadap orang lain, mau berjuang untuk sebuah misi tertentu yang diperjuangkan oleh komunitas. Keempat, sangat kolaboratif. Kemudian yang kelima, menghargai fleksibilitas. Tadi Mas Daryl juga mention ya, tentu termasuk time flexibility ya di dalam mereka bekerja. Karena itu berhubungan juga dengan life balance yang mereka harapkan. Kemudian relevan. Mereka tuh berpikir
dan melakukan hal-hal yang apa relevansinya gitu, apa praktisnya, apa gunanya, apa purpose-nya. Mereka terus bertanya. Mereka nggak mau mengerjakan sesuatu yang nggak jelas ini buat apa. Nah ini challenge kepada para manajer yang selama ini senang memberikan pekerjaan yang penting lakukan. Jadi garis komando. Itu akan kesulitan banget sih. Karena ya generasi ini nggak mau, dia ingin tahu kenapa. Dan disitulah coaching and mentoring itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh ya authenticity. Itu adalah bagian dari kepemimpinan teosentris dan transformasional. Bill George dari Harvard dan mantan former CEO dari Medtronic itu mengembangkan satu prinsip kepemimpinan yang disebut autentik apa adanya, jangan berpura-pura. Nah itu yang mereka harapkan. Nah, sebetulnya teosentrik juga berbicara mengenai autentisitas itu. Bagaimana orang bisa otentik dan tidak berpura-pura sebelum dia memiliki self-identity yang sehat. Self-identity itu apa? Bahwa aku berharga, bukan apa kata orang lain terhadap aku. Aku berharga karena Tuhan mengatakan aku berharga. Nah, itu teosentrik, itu spiritual. Bagaimana aku tahu? Manualku mengatakan itu. Nah, jadi itulah sebab kenapa saya meyakini theocentric and transformational leadership adalah jawaban untuk generasi ini. Yang ketujuh tadi saya sudah sampaikan, jangan berpura-pura, tampil apa adanya, autentik. Dan yang ke-8, nah ini penting, kepemimpinan non-hierarkis. Mereka tidak mau lagi hierarkiko, birokrasi, they don't want it. Dan saya kira lembaga pemerintahan, ya BUMN, dan beberapa juga perusahaan swasta keluarga yang masih mempertahankan hierarkis itu harus segera berubah. Nanti yang diperkenalkan itu namanya adalah team of teams, yang juga masuk di dalam buku yang sedang saya tuliskan. Apa itu filosofi team of teams? Dari beberapa penelitian mengenai itu kita akan bahas di lain waktu. Dan yang terakhir adalah ya memang mereka cemas dengan perubahan iklim dan berbagai macam ya kondisi dunia ya. Dan yang menarik, beberapa peneliti sih menemukan Gen Z dan Alpha harusnya akan ketemu solusi untuk ya ini iklim dan ya berbagai macam ya masalah-masalah terbesar dunia, kelaparan ya, yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi mereka tuh juga sedang berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan itu. So itu Mas Daril, 10 hal yang sudah ditemukan. Tadi 9 sudah saya sampaikan, dan yang ke-10 itu kejutan bahwa ternyata mereka tuh mengharapkan komunikasi itu in person, bukan melalui digital saja yang selama ini kita harapkan. Walaupun satu terakhir, walaupun dari beberapa penelitian ini ada saran kepada perusahaan-perusahaan juga untuk misalnya rekrutmen yang kita bahas yang lalu, ya tetap di rekrutmen karena mereka adalah generasi digital ya. Supaya perusahaannya mulai mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan generasi ini, mulai dari rekrutmen siap secara digital. Walaupun mereka mengharapkan nantinya ada pertemuan-pertemuan secara langsung. Demikian Mas Daril. Oke, Pak Eloy, sebelum kita ambil konklusinya, boleh nggak? Saya penasaran tentang sisi gelap dari Gen Z ini apa sih sebetulnya? Sedikit aja. Nah, sisi gelap mereka memang ini adalah generasi-generasi yang pandai, pinter, ya kan ya. Saya bicara mengenai 3 hal saja ya. Ya. Yang akhirnya mereka itu mengambil keputusan dengan ilmu yang mereka punya, yang mereka pelajarin banyak dari media sosial, yang seringkali itu tidak relevan di lapangan sebenarnya. So kita menitipkan ke mereka bahwa you jangan berpikir generasi di atasmu itu adalah dinosaurus, bukan. You need them untuk menutupi kekurangan wisdom tadi itu. Karena wisdom itu nggak bisa didapatkan dengan belajar dari TikTok gitu ya. Nggak bisa, itu butuh jam terbang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau mereka mau bekerja sama dan mau mendapatkan wisdom dari generasi sebelumnya, baik itu Y, X, dan Baby Boomers, mereka juga harus belajar tentang sopan santunnya.
Ya, etika. tentang bagaimana ya tata krama berbicara. Dan mereka nggak boleh berharap, lu papa dong, kalian dong yang menyesuaikan diri dengan saya. It doesn't work. It doesn't work. Dan saya kira yang terakhir adalah kan teman-teman ini ketepa ya, begitu banyak informasi-informasi yang sebenarnya itu disebut sebagai noise, tapi bukan esensi. Ini berhubungan misalnya dengan spiritual yang ya saya ngerti setelah saya baca-baca ya, saya mengerti kenapa mereka ragu. Termasuk orang-orang yang disebut sebagai pemuka agama, rohaniawan yang menggunakan simbol-simbol tertentu dan mereka mulai meragukannya karena mereka membaca, mereka melihat mendengarkan informasi bahwa banyak orang-orang itu yang ternyata nggak bisa dipercaya. Oh, oke, aku ngerti. Tapi ya nggak semua begitu, gitu loh maksudnya. Nggak semua begitu. Tetap itu dibutuhkan juga. Ada pemikiran-pemikiran yang penting dan harus dipertahankan. Karena kalau itu tidak dipertahankan dan semua ditolak, bubar loh Mas Daryl. Yes. Ya. Jadi akhirnya nanti semua orang merasa tidak ada kebenaran absolut, relativisme, postmodernismenya akhirnya menjadi filsafat yang mereka pegang, dan nggak ada orang yang bisa, tidak ada sebuah generasi. Gini. Dunia pernah mendengar ada bangsa-bangsa yang begitu kuat, entah itu Yunani, entah itu Roma, dan kalau kita belajar sejarah, termasuk juga kita melihat sekarang Eropa ya. Budaya-budaya yang pernah hebat itu akhirnya hancur ketika mereka tidak lagi menghargai nilai-nilai yang hakiki. Jadi aku ngerti kalau mereka tapi I know. Aku juga kesel dengan kejadian itu. But jangan dipukul rata, gitu loh maksudnya Mas Daryl. Berarti faktanya adalah sinergitas itu penting ya, baik untuk generasi-generasi yang akan datang, mungkin satu generasi di atasnya agar bisa timbul balance lah ya, keseimbangan dalam kehidupan, tidak hanya di perusahaan tapi dalam rumah tangga pun. Oke. Terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Maaf kita belum bahas Gen Alpha, mudah-mudahan pekan depan ya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zalukhu. Inspire people, develop business, and build organizational culture. Dan sampai jumpa. Thank you, Pak Elo. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.